Lihat, meskipun dipaksakan di area turretnya, Tyrant Sage-nya connect, Tyrant Revenge combo. Dan sepertinya Azura bisa mendapatkan seorang D. Dan juga Owen mau lari kemana, double kill dipegang, merelakan Lord. Yang ketiga untuk Onyx Prodigy tanpa adanya kontestasi. Oke, tapi lihat lagi-lagi Yura. Immortal dipecahkan, base terbuka dan ternyata sang dewa. Dan inilah dia game kedua kita, match keempat. Dewa United Esports versus Onyx Prodigy. So good luck, have fun and enjoy the game. Masih bersama Radit Overkill dan juga Om Wawa. Yuk, let's go! Dua-duanya dengan farming pattern yang sedikit berbeda. Dimana Lananya langsung start di purple. Kalau tadi Nile itu startnya di orange dulu. Iya, ada sedikit perubahan. Tapi baik lagi sama-sama mengikuti pola dari Turtle Pit-nya ya. Karena Turtle yang pertama akan berada di area bawah. Jadi setidaknya pada di menit yang kedua nanti buff yang ada di sisi bawah map ini akan ready kembali. Dan pressure ternyata dari Dewa United menuju ke arah Glue. Lutfi kehilangan setengah HP-nya. Dan tahu kalau misalnya dari segi power Lapu-Lapu emang kalah di bawah Glue. Tapi dengan adanya pressure dari Case ke arah sana ini membuat Lapu-Lapunya bisa untuk mengejar level 4 terlebih dahulu. Iya, yang penting dimenangkan dulu untuk landing phase-nya dan bakal Little Wonder-nya akan menjadi milik Lana ya masih. Masih dengan milik Lananya. Sementara untuk di top lane-nya sudah mulai ada gangguan juga Kari yang di pressure Lancelot karena ke atas akan membackup Moskov. Jadi top lane-nya masih cukup berimbang karena masih bisa mundur ke belakang tadi untuk Azura dan Nile 1v1. Oke, untuk kali ini Nile untuk di-engage. Phantom Executions mundur ke area belakang hanya untuk defensif saja. Dan ya meskipun nggak ada Franco sama Kaja, Tyrant Revenge connect, Owen dipaksakan menggunakan Power of Nature. Hanya untuk berlindung dari follow up damage yang bisa diterima dari seorang Case. Karena balik lagi Grok ya, ini cukup mudah di meltdown dengan dia magical damage dari tim lawan. Oh, tapi sebenarnya terlalu overconfident juga untuk bottom lane-nya karena Lutfi bakal diharus habis-habisan. Oke, untuk kali ini first blood dipegang oleh seorang Case. Cukup manis Lutfi di sana yang tadi sebenarnya di awal-awal game yang kedua udah terkena pressure yang besar. Dan lagi-lagi ya, Dewa United tahu nih targetingnya ke arah Glue yang nggak punya apapun lagi untuk melarikan diri. Tapi Turtle yang pertama, ada Bravest Fighter, Watch dikeluarkan Case, masih bisa selamat menggunakan Purify-nya. Meskipun menyerahkan Turtle-nya untuk Onyx Prodigy. Dan bahkan dipaksakan perang kembali, flicker out dari Dixon. Cukup bagus menghindari slam-slam dari seorang Owen. Yap, masih bisa tarik ulur juga dan kemenangan untuk objektif awal ya tadi ya. Dari Lutfi tadi maksudnya. Yap. Dan balik lagi dengan farming pattern yang sama juga. Tempo permainan kembali sedikit pelan. Karena di gold lane-nya di sini masih disuruh pulang ternyata. Waduh. Dan bahkan goldnya diambil oleh Shaco. Wow, mahal banget ya tadi gold craft-nya. Yang akan menambahkan setidaknya 150 gold untuk teman-teman dari Dewa United. Terutama untuk Shaco dan dari segi emblemnya. Ya, dari emblemnya Lancelot bisa dipastikan akan menang dari sisi farming patternnya dia ya. Dengan mungkin kecepatan lah untuk membersihkan creeps di dalam jungle. Dengan menggunakan Demon Slayer. Tapi nanti selambat laun, late game-nya. Ada killing spree yang sudah dipakai oleh Lanaya. Oke, tapi follow up. Tyrant's Revenge combo di sana. Battery Strike. Membuat Owen gak bisa lari kemanapun meskipun Case menjadi pertukarannya. Udah ada Tempest of Blade dari tubuh Lanaya tapi masih terlalu cepat untuk mengambil semua pedang yang dikeluarkan. Yap, masih belum punya item juga yang cukup berlebih. Tapi setidaknya ada satu tukar satu. Meskipun memang yang ditukarkan itu adalah Grok ya. Iya. Romo dari Onyx Prodigy sendiri. Tapi belum terlalu impactful juga karena untuk di bottom lane-nya ada duel yang lain yang terjadi. Tapi kali ini grab dikeluarkan oleh Lutfi. Gak bisa lari kemanapun, belum ada flicker. Berhasil dieksekusi oleh Nile. Dan bahkan, terambil kah tadi? Satu creep dari seorang Lanaya di area bawah sana. Yap, dan inilah kesulitan ketika kita sekarang menggunakan assassin misalnya ya. Iya. Di meta yang sekarang. Karena kita tahu setiap kali udah kalah dari tim fight 1. Ini beberapa kejadian bisa terjadi seperti purple buff hilang, orange buff hilang, atau bahkan turret platingannya langsung diambil oleh tim lawan. Dan inilah kerepotannya. Dan dari linknya sendiri untuk bisa beradaptasi harus menunggu waktu lagi pada akhirnya. Karena untuk setupnya lihat bagaimana rate yang dilakukan oleh Onyx Prodigy ini sudah ada di purple buff milik Dewa United. Tapi lihat Case masih bisa bertahan sepertinya. Akan kehilangan kah purple buff? Ternyata Lanaya masih dengan waktu yang tepat mendapatkan retributions ke arah purple buff-nya. Yap, tapi tanpa retribution ini turtle yang tidak akan dikontes sama sekali oleh Dewa United. Free turtle untuk mereka semuanya, sedangkan Lanaya masih tetap harus farming dulu. Nyari celah lagi bagaimana caranya, karena ini kesulitan. Dari dia sendiri, karena ada di build up-nya pastinya. Ini adalah item attack kan yang dibuy oleh Lanaya. Beda, Nile dia menggunakan item defense. Molten Essence sudah ada, jauh lebih pede untuk melakukan team fight.
Iya, untuk masuk-masuk area jungle dari Dewa pun lebih percaya diri pastinya. Dan dengan kesulitannya di area XP lane karena lagi-lagi pergerakan dari Lutfi selalu mengganggu rotasi farming dari Lanaya. Ini mau gak mau Dewa United harus cari objektif lain yang mereka bisa amankan karena udah cukup tertinggal juga 1000 gold. Gak terlalu besar sepertinya gap yang tercipta. Tapi lihat Gih, di mana dari tadi dari Onyx Prodigy ini mainnya aman banget. Dia gak pernah sama sekali keluar dari area outer turretnya dan bahkan di area bawah Lanaya. Satu hit terakhir masih bisa menghindari dengan ada Finch Poise-nya dan bisa melakukan recall dengan cukup aman. Yap, dan kembali ya bermain di XP lane, di mana gold lane-nya masih bebas bagi Onyx Prodigy. Berarti Moskov-nya juga punya waktu lebih untuk melakukan farmingan dan kita belum melihat adanya gangguan berlebih juga di bagian gold lane. Setup dilakukan di top lane-nya 3 pemain sudah di sana, bahkan dengan Kufra sekaligus. Iya, tapi yang tadi aku bilang ini di mainnya aman banget. Lihat meskipun dipaksakan di area outer turret-nya, Terran Sage-nya connect, Terran Revenge combo. Dan sepertinya Azura bisa mendapatkan seorang D dan juga Owen mau lari kemana, double kill dipegang. Wow, inisiasi yang sangat manis dari Dewa United Esports. Yes, itu kesabaran yang membuahkan hasil. Tapi di sisi lain sana satu player tambahan lagi berhasil didapatkan. Pergerakan yang manis dari Lanaya membuat seorang Yura mau lari kemana, nggak bisa lari kemanapun lagi dan follow up. Karena Lutfi kebetulan di-engage, ada Wings by Wings. Memaksakan untuk melarikan diri terlebih dahulu karena bakal cukup susah. Dan untuk kali ini, tiba-tiba Dewa United mendapatkan objektif turret di area atas. Ya, mereka bisa untuk membuat mungkin kemakmuran ya Iya. bagi Azura tadi. Di mana Karidia memang sangat dibutuhkan sekali untuk bisa melakukan team fight nantinya berhadapan dengan Glue atau hero tebal. Brock juga bahkan. Iya, tapi Wow. lagi-lagi Tajam banget Lanaya. Lanaya. Yes. Meskipun selalu diharas ya untuk buff yang dia milikin, tapi dia selalu mendapatkannya. Dia belum kehilangan buff sama sekali selama 6 menit game kedua kita berjalan. Meskipun untuk objektif turtle-nya, perfect turtle untuk Onyx Prodigy. Ya, karena memang harus direlakan tanpa adanya retribution yang bisa dimainkan oleh Lanaya. Dan ini dia, mungkin dari Azura yang digadang-gadang akan bisa menumbangkan hero tebal. Bakal sanggup atau meninggalkan 1 lawan 3. Posisi sulit. Ini bakal susah sih. Meskipun terlalu tanky juga untuk Shaco. Wow, masih bisa menghindari grab-grabnya. Dan bahkan wall charge yang dikeluarkan menjadi sia-sia tadi dari Onyx Prodigy. Feather Eye Strike di area tengah. Nile coba untuk maju ke bagian depan sana. Informasi telah diberikan bahwa Lutfi nggak akan ada split-split selama sekitarnya 25 detik ke depan. Dan Lanaya meskipun dalam tekanan tapi masih bisa menghindari. Spear of Misery-nya hampir tercancap di dalam tubuhnya. Iya, Tempest of Land untuk kabur juga. Tapi sekarang ya, ini dia nih. Sudah mulai terambil purple buff. Dan sudah mulai invasi dari Onyx Prodigy. Levelnya ada gap sekarang. Ya ini Onyx sih benar-benar tahu sih. Karena emang power yang dimiliki dari roamernya, dari junglernya. Ini bisa banget buat ngacak-ngacak jungle dari Dewa United. Dan terbukti ya, nggak ada purple buff selama 2 menit ke depan untuk Lanaya. Apakah Lanaya masih bisa semaksimal itu untuk mendapatkan objektif yang dituju? 1v1 situations, Lanaya satu bar HP tersisa. Belum ada Tempest of Blade. Mencoba menghindari Magic Shockwave cukup manis. Bisa kabur dari sergapan Nile dan juga Yura yang coba engage di area outer turret. Ya, tapi Onyx Prodigy mereka tidak mengendorkan serangan sama sekali. Dan bahkan sampai menginvasi orange buff milik Dewa United. Ya, untuk kali ini Nile lagi-lagi. Wow. Perbedaan 2 level nggak jadi halangan untuk Lanaya mendapatkan Battle of Retributions. Shaco bersiap, Terrace Revenge di sana. Ke arah sana. Yura coba untuk dituju Feather Eye Strike, one last hit. Masih bisa menghindari areanya. Nile, Watch Charge combo flicker yang manis. Mendapatkan 3 member dari Dewa United Esports. Dixon tertinggal di area belakang meskipun Azura coba untuk menghindar dari Phantom Executions yang nggak bisa dihindari. Killing spree dipegang oleh Nile dan wow, Dewa United benar-benar kesulitan ketika team fight terjadi. Dan bahkan sekarang sudah ada Thunderbelt yang dimiliki oleh Nile. Dan ada revamp memang untuk Thunderbelt di mana harganya lebih murah ya, adjustment dari harga sendiri. Jadi 1990 tambah lagi item di bawah 2000 gold. Dan kali ini juga dari setupnya mungkin tadi, Kufra-nya terlalu dalam. Yang kukiranya tadi Kufra pengen ke Lancelot ya. Iya. Karena dia nyebrang ke ujung sana. Tapi meskipun tadi nangkep Nile, nggak ada damage burst yang kuat sih untuk bisa men-take down seorang Lancelot build tank ya. Terlalu licin dan juga terlalu tanky. Tapi coba untuk melindungi outer turret di area tengah sana, Dixon mundur dengan Bravos Fighter-nya. Feather Eye Strike pun dipaksakan untuk melakukan clearing minion. Dan Lord bergerak menuju ke arah top lane. Ya, ini dia. Dari Lordnya sendiri yang memang bisa diantarkan atau slow push bisa dipakai oleh Onyx Prodigy. Mereka punya Lancelot tanknya dan ini sangat sustain sekali. Tapi dengan instant movement yang manis tadi follow up-nya dari teman-teman Dewa United menghilangkan nyawa dari Owen dan membuat Onyx Prodigy kehilangan sumber
wild charge-nya atau sumber crowd control yang mereka butuhkan untuk bisa menjebol best turret yang diberikan oleh Dewa United Esports di kemudian V1 situation. Setelah Naya coba untuk clearing minion, tapi Nile harus dipaksakan mundur. Di waktu yang bersamaan berhasil untuk menyelamatkan inner turret meskipun sedikit saja HP tersisa. Iya, itu masih bisa diselamatkan juga dan pastinya ya. Untuk Nile sendiri ada kemungkinan dia bakal ngisi darah dulu dari jungle-nya, jadi bakal nge-delay sementara waktu. Dewa United akan membersihkan untuk Lord yang pertama. Oke, follow up bagian depan sana belum ada target yang dituju oleh Shaco dari Dewa United. Dan lagi-lagi Onyx Prodigy masih terus memaksakan semua jungle dari Dewa United. Dan di area atas, inner turret pertama berhasil dihancurkan oleh Onyx Prodigy. Orange buff pun tercuri, membuat Dewa United under pressure dan bahkan dikontrol oleh Onyx Prodigy. Ya, dan kali ini ada War Axe juga di tangan Nile. Dia butuh mungkin tambahan damage ya setelah Thunder Bell, Guardian Helm-nya juga sudah selesai, Molten Essentia. Dan team fight besar lagi dan lagi terjadi untuk di mid lane-nya. Iya, untung aja guys nggak kena satu saat terakhir yang dibutuhkan oleh Lutfi untuk bisa grab-grab ke arah dirinya. Dipaksakan bahkan dari arah belakang outer turret mid lane sama Onyx Prodigy. Karena mereka percaya kalau misalnya team fight, ini kekuatan dari draft Onyx Prodigy benar-benar kuat banget. Dua inner turret berhasil dihancurkan oleh Dewa United dan ini akan membuat Dewa United bakal susah sih untuk kontes di Lord yang kedua. Iya, masih ada split push usaha dari Lana ya untuk mendistract pemain-pemain Onyx Prodigy. Dan kita tahu bagaimana pentingnya juga ya untuk vision dari mid turretnya. Dari kedua tim ini belum ada yang pecah satupun. Dari kedua matchnya juga. Ada Ice Queen dan juga Glowing One. Ini lawannya dengan damage kejut pasti ya. Flock of Destiny bersama dengan Lightning Truncheon. Jadi ya duel siapa yang bakal lebih cepat untuk menumbangkan lawannya. Iya, tapi yang aku perhatikan ya, dari teman-teman Onyx Prodigy belum ada yang build ke arah Athena Shield ya. Jadi bisa banget nih untuk Case memberikan follow up burst damage yang besar dengan Feather Eye Strike-nya. Untuk siapapun player dari Onyx Prodigy pastinya. Dan oke, untuk kali ini Dewa United benar-benar berada di dalam kendali Onyx Prodigy. Mereka cuma bisa memaksakan untuk split push aja dan sepertinya berhasil di area bawah. Outer turret kedua dihancurkan oleh Dewa United. Nah ini yang serem adalah bagaimana permainan dari Dewa United sekarang. Lananya dia punya potensi untuk selalu melakukan split push. Oh, itu berani sebenarnya bagi Lana ya. Seenggaknya bisa ngilangin 2 minion di area depan meskipun masih ada katapultnya dan di langsung coba untuk memberikan dorongan ke area lane jauh dari keberadaan Lord yang kedua. Lord yang sudah enhance juga di atas menit ke-12 tapi sepertinya akan mendapatkan powerful buff untuk Lanaya dan bisa membuat Lanaya semakin berguna kembali nih untuk penggunaan skill-skillnya ketika dia mendapatkan powerful buff. Yep, dan half HP dari Lord kita yang kedua sekarang Nile. Sudah melakukan start dan seperti ini akan menjadi milik Onyx Prodigy tanpa kontes kah atau bakal dikontes oleh Lana ya. 6.000 HP tersisa. Oke, masih bisa didapatkan oleh Nile. Retributions yang tadi sempat miss yang dikeluarkan oleh Naya, tapi Wildcard combo ada Purify, Feather Isaac dibalaskan, terkena efek stun. Owen dalam bahaya, One Last Hit masih bisa hidup tapi sejauh ini beberapa fighter dari belakang. Yura, Black Shoes mundur, masih cukup aman. Ada Thornrose di sana tapi nggak bisa menyelamatkan nyawa dari Nile dan membuat Nile terpick off pada saat Lord yang kedua muncul di area atas. Wow, ini kemenangan untuk Dewa United tadi. Terlalu memaksakan tadi kalau kita lihat dan mau gak mau memang buat Owen-nya harus kembali melakukan recall dari nyaris saja. Dan memang Purify menyelamatkan Case. Kalau gak bawa Purify menurutku dia bakal tumbang langsung di tempat instan. Tapi split push. Dewa United mereka belum puas. Mereka ingin mendapatkan satu tarot juga yang berada di bagian bawah. Dan lihat bagaimana sabarnya Lanaya. Tidak keluar dari rumput. Dan akhirnya setelah melihat, oke, sudah ada pemain-pemain di atas, dia keluar untuk membersihkan lane bagian bawah. Dan ini berarti ada distraction. Pemain dari Onyx Prodigy harus pulang, harus kembali lagi. Tapi lihat di sisi bawah sana. Coba untuk memberikan pokian damage meskipun di area tengah tetap berhasil dihancurkan. Dixon terjebak. Harus mengeluarkan flickernya untuk mundur dari barrier yang tadi dikeluarkan oleh Owen yang itu benar-benar memblokir sih jalan untuk kabur. Bahkan di area bawah sana Lana ya. Coba itu diganggu-ganggu oleh Lutfi, powerful buff lagi dan lagi menjadi tempat kontestasi. Shaco di-cancel talent revenge-nya oleh barrier yang sangat manis sekali dan bahkan membuat Lanaya akan cukup susah mendapatkan powerful buff-nya dan tercuri oleh Nile. Iya, tapi kita tahu bagaimana dari Dewa. Yang tadinya yang dapat Lord adalah Onyx Prodigy tapi hampir gak ada keunggulan sama sekali. Iya. Untuk Lordnya sangat cepat untuk di meltdown dan Dewa United mereka lumayan menstabilkan diri mereka meskipun memang ya pada akhirnya Lanaya masih gagal untuk mendapatkan purple buff dia. Iya, tapi yang aku percaya ya, ini kalau misalnya sampai dibawa ke arah late game, ini Dewa bakal dapat momennya loh untuk bisa membalikkan semua keadaan selama 14 menit ini. Terlihat kan base turret di area bawah, ini udah mulai tersisa sedikit saja SP-nya.
Dan kalau untuk di late game, damage dari Azura ini nggak akan ada yang bisa bendung. Karena dengan nggak adanya Lolita dari Onyx Prodigy, ini bakal bisa meltdown siapapun. Iya, dan lihat bagaimana Shaco sudah memposisikan diri dia untuk menangkap siapapun yang nantinya akan menyeberang atau mengganggu Lanaya sebagai distraction. Conceal play. Oke, Lanaya coba untuk engage Nile di sana. Masih bisa mundur ke area belakang. Terlalu sakit damage-nya. Ada Tempest Orbit yang dikeluarkan, tapi Nile mau lari kemana? Oh my god, inisiasi yang manis dari 4 player Dewa United meskipun Lutfi coba untuk menutup pergerakan dari player-player Dewa. Azura hampir saya bisa recall, tapi tertangkap. Dan bahkan Azura ada efek grab-grab di sana dari Lutfi. Satu dikeluarkan dengan satu player dari Dewa United. Dan wow, setidaknya dapat player penting sih. Padahal tadi yang ngebuka vision kan Dixonnya ya, tapi dia fokus ke arah Bass yang membuat Azura nggak bisa recall. Ya itu, satu dari berapa ya? Apes banget memang. Tapi memang berhasil untuk dicek juga tadi dengan slam-slam yang dipakai ya. Dan Lutfi berhasil untuk mendapatkan target yang paling diinginkan memang. Gold lane menginjak menit ke-15 pasti menjadi target man. Tapi Shaco yang mengambil powerful buff, sayang sekali Shaco. Lanaya yang harusnya dia yang memiliki powerful buffnya jadi tidak memiliki powerful buff untuk 2 menit ke depan dan bahkan merelakan Lord. Yang ketiga untuk Onyx Prodigy tanpa adanya kontestasi, follow up ke bagian depan sana Shaco. Satu saat tersisa, tertangkap grab-grab. Coba untuk digocek tapi masih bisa ditarik mundur ke arah belakang oleh Lutfi. Dipaksakan, pada Ice Strike di sana mengarahkan Yura, wall charge combo. Dari seorang Owen belum bisa menumbangkan ternyata Dixon di sana menjadi player pertama yang dihilangkan nyawanya. Tempest of Blade mundur. Cukup aman untuk Dewa United meskipun mereka kehilangan Dixon. Tapi baik lagi ya, ini Lord yang ketiga meskipun belum evolve. Tapi harusnya bisa untuk mendapatkan best turret setidaknya di area atas nih. Tapi bakal tergantung juga kalau memang bisa dipotong sekarang ya. Jangan sampai ada 2 super minion yang jalan ke base dari Dewa United. Dan defense lagi dan lagi untuk Dewa. Mereka kehilangan 3 turtle, 3 Lord juga. Tapi sejauh ini kita melihat kenapa Dewa mereka cukup tenang ya untuk bisa ngedefense. Karena mid turret mereka juga masih ada. Yang berarti bahwa untuk lini pertahanan mereka ini sebenarnya masih solid dan kuat. Kecuali kalau mereka memang terpick up 1 orang. Nah itu baru susah untuk melakukan defense. Tapi sementara waktu Dewa United, mereka masih dengan full power. Mereka masih akan bisa melakukan defense. Ya ini menurut aku key player dari Dewa United ya ada di Case sih. Selama Case-nya aman untuk Feather Ice Strike harusnya ya, hero-nya cukup bagus. Lutfi berada di bagian depan sana. Lord charge in karena base turret di area atas. Lutfi split berhasil melanjutkan 1 base turret dari Dewa United Esports. Berada di bagian depan. Masih belum ada follow up lagi dari Dewa United. Mereka main aman banget untuk melakukan clearing minion aja. Sementara di sisi lainnya ada Lanaya yang memberhentikan laju minion dari bottom lane. Iya, dan ini masih tahan pelan juga dari Dewa. Jadi mereka masih tetap akan bisa melakukan farming. Dan menurutku ya hilang 1 base turret yang di bagian top ini nggak terlalu fatal. Apalagi lagi ini adalah Lord yang ketiga. Oke, follow up. Feather Ice Strike berhasil di cancel oleh Owen. Menyelamatkan nyawa dari Lutfi. Lihat follow up dari area belakang sana. Tempest of Blade. Lanaya setengah HP tersisa. Tapi Nile masih bisa bertahan. Masih ada immortal meskipun Owen dipercayakan immortalnya. Masih bisa follow up ke ternyata tidak. Dixon lagi-lagi tertinggal. Dan bahkan Shaco player kedua yang dieksekusi oleh Onyx Prodigy. Membuat Dewa United bakal cukup susah dengan laju wave minion selanjutnya. Karena 5 member dari Onyx Prodigy masih sehat. Ya, full HP yang sangat tipis sekali tadi dari Onyx Prodigy membuat Dewa mereka langsung maju semuanya. Pastinya berharap ingin mendapatkan poin kill tapi gak dapetin. Lihat, coba untuk langsung masuk Lutfi, berhasil dieksekusi dan bahkan 2 orang player. Looking for more, triple kill kah? Masih bisa keluar. Immortal dipecahkan dari Azura, tapi Yura, Magic Shockwave manis banget meskipun Lanaya mendapatkan pertukaran. Dan bahkan sekarang Yura dalam bahaya, nggak punya lagi Black Shoes. Winter Tranchan hanya untuk delay sedikit saja. Finch Poise kan Defiant Sword-nya miss. Yura coba untuk kembalikan diri tapi Feather Ice Strike yang menutup pergerakan dari Yura. Dan ini terlihat berbahaya untuk Onyx Prodigy karena ini mid turretnya inner outer akan dicabut oleh Dewa United. Mereka punya wave, belum punya ternyata. Dan harusnya akan bisa ngedefense. Onyx Prodigy, base mereka masih aman sejauh ini. Tapi kalau ngelihat misalnya potensinya untuk melakukan team fight-nya, mereka lagi kehilangan mid laner. Kalau memang Lordnya bakal di-hit oleh Dewa United. Ya, ini masalahnya Lordnya udah evolve dan bahkan masih belum ada 2 player dari Onyx Prodigy yang bersiap juga untuk melakukan kontes. Jadi apakah akan ada magical moment dari Owen? Terlihat Owen udah mulai menghantui juga. Belum ada yang flicker, hanya watcher saja. Tertangkapkah? Masih bisa didapatkan oleh Lanaya. Dipaksakan untuk perang di sana. Terlihat ada Tempest of Blade yang dikeluarkan. Shaco tertangkap oleh Grab. Dibawa mundur. Setidaknya cari kompensasi.
Tapi ternyata Watchers, 4 player di sana yang menjadi targeting utama. Nile langsung masuk begitu saja, tapi damage dari Azura terlalu sakit. Feather Ice Strike, bahkan 2 member, 3 player hilang dari Onyx Prodigy. Ini bencana, lihat Tyrant Revenge-nya. Manis banget Shaco. Yura seorang diri, di mana Moment Lord yang ketiga bergerak dari area bawah. Meskipun gak ada seorang gold laner atau marksman dari Dewa United, mereka masih punya Lanaya nih Om. Iya, dan bahkan Lanaya nggak ambil purple buff-nya. Dia lebih memilih untuk nemenin Evolve Lord-nya. Dan ini akan menjadi satu best turret milik Dewa United. Dan bahkan endgame sangat-sangat memungkinkan. Oke, tapi lihat lagi-lagi Yura. Immortal dipecahkan, base terbuka. Dan ternyata sang Dewa clean sweep 2-0 poin penuh. Dan menjadi win streak ke-8 mereka.